Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin teman-teman tidak asing, tapi saya mungkin bisa saya jelaskan lagi tentang apa sih perbedaan dari ujian nasional maupun perbedaan dari asesmen nasional gitu ya, atau AKM. Jadi di situ saya coba menjelaskan bahwa untuk jenjang ujian nasional itu ada jenjang SMP, kita tahu jenjang SMP, SMA, SMA, dan SMK. Namun untuk AKM ini ada tambahan satu lagi jenjang, yaitu jenjang sekolah dasar, atau kalau di madrasahnya adalah madrasah ibtidaiyah. Jadi nambah satu jenjang lagi, yaitu SD. Selama ini kita tahu UNBK itu kita tidak melibatkan SD, MI. Artinya tantangan besar kita, challenge kita, bahwa kita harus bisa melatih dan sekaligus mendampingi calon-calon proktor di sekolah dasar dan termasuk juga MI. Tugas kita ya, Ibu sebagai tim teknis untuk mendampingi mereka, seperti itu. Level siswa, kita tahu bahwa ujian nasional itu tingkat akhir, itu kelas akhir untuk SMP kelas 9, SMA, SMK kelas 12. Jadi tingkat akhir. Berikutnya kalau untuk AKM ini berbeda sedikit. Selain tingkat akhir, tapi tingkat akhir ini sifatnya opsional, masih disusun juklak peraturan. Sekarang masih digodok. Yang semula itu optional, jadi optional ya. Jadi sampai sekarang juga masih optional, artinya bagi yang membutuhkan saja untuk mendapatkan nyebutnya itu sertifikatnya ya. Hanya membutuhkan saja, bagi yang membutuhkan saja. Tapi umumnya biasanya kalau diberikan opsi untuk tidak wajib, biasanya anak-anak ataupun sekolah itu kadang mewajibkan siswanya untuk ikut. Jadi siap-siap aja Bapak dan Ibu sekalian yang di sini baik tim teknis maupun proktor ataupun calon proktor nantinya di kelas 9 ataupun kelas 12 lah terutama, karena kelas yang baru dipastikan ada kelas 12. Yang di kelas 12 yang tadinya itu sifatnya optional bisa jadi menjadi mandatory, wajib. Yang mewajibkan siapa? Mungkin bukan dari pusat, tapi yang mewajibkan adalah dari daerahnya masing-masing. Itu kemungkinan bisa seperti itu. Nah artinya kalau kelas 12 ataupun kelas 9 itu diikutkan, berarti bukan menambah sedikit pesertanya, malah menambah banyak. Kenapa? Karena kita akan menambahkan kelas tengah. Siapa itu kelas tengah? Kelas tengah itu adalah kelas 5 untuk SD, MI, kelas 8 untuk SMP dan juga MTS, dan kelas 11 untuk SMA, SMK, dan MA. Ya. Jadi ada tambahan Bapak Ibu sekalian. Jadi kita semakin banyak. Jadi tolong Bapak Ibu, ketika nanti Bapak Ibu itu diundang untuk ikut simulasi, Bapak Ibu diundang untuk ikut pelatihan, sosialisasi, koordinasi, ataupun TOT, trainer of training, diharapkan mohon dengan sangat, walaupun kita daring, kan ada yang bilang itu kalau daring itu katanya boring gitu ya. Ya Pak Evi ya. Nanti kalau udah boring terus garing. Habis garing darting katanya, darah tinggi katanya. Ya saya merasakan itu gitu ya. Kita WFH itu kita Vicon itu lebih capek ternyata rapat menggunakan Vicon ketimbang rapat langsung tatap muka. Ya, sangat capek karena kita di depan laptop kita harus diam, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Beda kalau langsung tatap muka kita masih bisa mengerjakan hal lain. Subjek siswa untuk UN itu adalah seluruh siswa. Sensusnya adalah seluruh siswa. Kita tahu UN itu seluruh siswa tapi kelas akhir ya. Namun untuk asesmen nasional sekolahnya adalah seluruh sekolah. Tapi siswanya sampel. Jadi tidak semua siswa Bapak Ibu sekalian. Kecuali tadi ya, untuk kelas akhir adalah seluruh siswa ya. Siswanya bisa dimandatori oleh dinas atau kanwil masing-masing seperti itu. Bisa aja diwajibkan.
Seluruh siswa wajib kelas 12 ikut asesmen sertifikasi, KM sertifikasi. Bisa saja seperti itu. Tapi kalau di pusat adalah sifatnya opsional. Tingkat jenis tesnya adalah untuk UN adalah high stake. UN adalah high stake, sementara AKM adalah low stake. Ya, jadi tingkat jenis tesnya high stake UN, kalau AKM low stake. Apa pengertian high stake dan low stake? Kalau UN, siswa yang ikut adalah seluruh siswa jenjang akhir, hasilnya diumumkan ke siswa langsung, individu, report. Artinya saya dapat nilai bahasa Inggris sekian, saya dapat nilai bahasa Indonesia sekian, matematika sekian, sayanya, individunya, itu namanya high stake. Makanya berlomba-lomba apa namanya itu kursus-kursus ya, kursus-kursus bimbingan belajar, bimbingan belajar itu berlomba-lomba mencari siswa-siswa untuk ayo lulus UN, apa namanya, nilai baik UN, nilai bagus UN. Nah, kalau AKM atau asesmen nasional low stake, si siswanya jadinya low stake. Kenapa? Karena sampel tadi. Yang jadi high stake siapa? Sekolah. Karena hasilnya adalah untuk sekolah. Ya, jadinya sampelnya siswa tadi kan sudah dijelaskan, sekolahnya adalah sensus seluruhnya populasi. Jadi yang jadi high stake-nya itu bukan lagi siswa, tapi yang high stake-nya adalah sekolah. Hasil nanti siswa mengerjakan itulah hasil untuk sekolah. Kenapa? Karena hasil sekolah ini dimanfaatkan apa namanya menjadi dasar penentuan akreditasi sekolah, sehingga dikatakan high stake untuk sekolah, low stake siswa. Jadi siswa lebih tidak lagi dikejar-kejar oleh orang tua seperti itu ya. Kalaupun ada bimbingan belajar yang menjual ataupun sekolah itu menjual apa namanya itu siswa-siswa untuk mengerjakan soal-soal AKM, kalau di kami sebenarnya itu bukan menjadi masalah, bukan menjadi kebalikan seperti UN tadi, apa namanya, bukan menjadi sama dengan UN tadi, yang tadi ini. Justru malah dengan melatih siswa-siswa itu cara mengerjakan soal-soal AKM, itu siswa malah semakin berpikir kreatif, kritis, sehingga mereka penalarannya menjadi lebih bagus, lebih baik. Seperti itu. Jadi kalau ada tawaran-tawaran bimbingan belajar itu menjadi baik seharusnya. Itu tujuannya. Untuk model soal kita tahu kalau UN itu adalah pilihan ganda dan isian singkat ya. Tapi untuk AKM ini model soalnya beragam. Ada pilihan ganda kompleks, menjodohkan, drag and drop, highlight, isian singkat, esai, dan soal interaktif. Oleh karena itu, karena model soalnya beragam, jadi tesnya itu tidak mungkin menggunakan komputer. Jadi tidak mungkin menggunakan kertas. Jadi pastinya semua menggunakan komputer. Ya. Periode tes per siswa kita tahu kalau UN itu 4 hari. Kalau AKM atau asesmen nasional ada 2 hari. Kenapa 2 hari? Karena yang dites cuma 2. Literasi, numerasi. Literasi itu apa? Literasi itu kemampuan membaca. Kalau numerasi adalah kemampuan berhitung atau matematik lah. Bahasa Indonesia matematika, itulah bahasanya. Bahasa matematika seperti itu. Jadi hari pertama literasi, hari kedua numerasi atau sebaliknya. Bisa sebaliknya ya. Nanti ada jadwalnya. Mode pelaksanaan. Ini yang menarik, kita tahu kalau ujian nasional UNBK ya, itu mode pelaksanaannya itu ada semi online, kalau UNBK ada kertas ya. Ada kertas juga bagi yang tidak memiliki fasilitas komputer, bagi tidak memiliki listrik, bagi tidak yang memiliki internet, itu menggunakan kertas. Untuk asesmen nasional atau KM diharapkan seluruh sekolah itu menggunakan internet atau fully online. Ya. Jadi fully online, bukan lagi pakai semi online. Seperti itu. Metode penilaian tadi sudah sempat disampaikan oleh Pak Evi bahwa ujian nasional itu adalah computer based test, CBT. Jadi untuk UN adalah CBT.
Untuk AKM ini berbeda. AKM ini berbeda. Kenapa berbeda? Karena metode penilaiannya itu adalah CAT, Computerized Adaptive Testing, namun pendekatannya adalah pendekatan kita menggunakan adalah multi-stage adaptive testing. Apa sih bedanya antara CAT dan CBT? Kalau CBT soal nomor 1 sampai terakhir ya, kalau misalnya ada 40 soal, misalnya untuk soal-soal hitungan itu biasanya 40 soal, itu anak-anak sudah tahu paketnya apa. Artinya sudah bisa dilihat nomor 1 sampai nomor 40. Dan kemungkinan besar antara saya mungkin dengan teman saya, mungkin dengan Pak Evi, kalau mengerjakan, itu kemungkinan besar ada soal yang sama, cuman beda nomor soalnya. Seperti itu. Itu kalau yang CBT. Nah, bedanya kalau CAT, saya dan Pak Evi itu belum tentu sama soalnya. Saya dan Pak Evi belum tentu sama soalnya. Kenapa? Karena soalnya itu menyesuaikan dengan kemampuan masing-masing individunya. Kalau saya itu memiliki kemampuan lebih tinggi dari Pak Evi, maka soal-soal saya lebih sulit dibanding Pak Evi. Seperti itu contohnya lah, itu sebagai contoh. Jadi soalnya berbeda, iya. Dan apakah anak-anak sudah bisa melihat seluruh soal? Belum. Itu kalau CAT. Nah, kalau multi stage, bedanya adalah nanti akan dibagi menjadi beberapa stage. Akan menjadi beberapa stage. Stage itu apa? Stage itu adalah semacam kayak ya bisa dikatakan itu tampilan ininya apa namanya itu yang dilihat, bukan juga subtes gitu ya, testlet ya bahasanya seperti itu, atau modul ya, modul atau testlet. Jadi satu stage ada 3 stage, dari 3 stage itu ada modul-modulnya. Antara saya dengan Pak Evi itu modul yang stage pertama itu bisa berbeda, ya, stage pertama berbeda. Nanti untuk stage yang kedua, modulnya kemungkinan berbeda lagi. Kenapa berbeda lagi? Karena tergantung jawaban antara respon jawaban saya dengan respon jawaban dari Pak Evi. Kalau respon jawaban saya lebih banyak benarnya, ya, lebih banyak benarnya, maka saya nanti stage berikutnya itu akan mendapatkan modul yang lebih level kognitifnya lebih sulit. Ketimbang misalnya Pak Evi jawaban benarnya lebih rendah dibanding saya, atau lebih rendah dari yang kategori cutting point-nya. Kita menggunakan cutting point adalah 50% jumlah soal. Jadi misalnya satu modul itu satu modul itu katakanlah satu stage itu terdiri dari 10 soal. Maka kalau 50%-nya 5 soal saja sudah benar, maka soal modul berikutnya akan lebih sulit dari yang sebelumnya. Itu stage. Kita batasi hanya 3 stage. Kita batasi hanya 3 stage, setelah itu selesai. Jadi belum tahu nih, stage 1 belum tahu, stage 2 belum tahu, stage 3 belum tahu. Tergantung respon jawaban dari anak-anak siswa. Kalau CBT tidak. CBT dari awal saja ketika sudah klik mulai, itu sudah tahu soal nomor 1 sampai nomor 40. Jadi anak itu bisa menjawab nomor 40 dulu, balik nomor. Kalau ini tidak bisa, ketika anak atau peserta itu sudah ke stage kedua, anak tidak bisa kembali lagi ke stage pertama. Dan kalau sudah ke stage ketiga, tidak bisa kembali ke stage 1 dan kedua. Jadi ya sudah, lanjut. Tidak bisa pindah. Ya. Namun, untuk simulasi kali ini hanya baru untuk CBT. Baru untuk CBT. Kapan MSAT-nya? Nanti ada waktunya sendiri. Nanti ada jadwal sedikit, ada jadwal sedikit.